Di video ini kita akan berbagi cara merawat pohon kelapa agar berbuah lebat ya teman-teman. Namun sebelum kita melakukan pembahasannya, ada baiknya kita lihat dulu perbandingan antara kelapa yang saya rawat dengan cara ini dengan kelapa yang tidak terawat ya teman-teman. Saksikan videonya. Bisa teman-teman lihat, pohon kelapa ini lumayan lebat buahnya, hanya saja baru dipanen kemarin. Mungkin ada 4 tandan ya kemarin dipanen teman-teman. Ini juga ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan merawat pohon kelapa ini agar berbuah banyak ya teman-teman, agar terus berbuah banyak ya teman-teman. Ini juga teman-teman bisa lihat. Nah, gimana caranya supaya pohon kelapa kita senantiasa berbuah ya teman-teman, atau berbuah banyak? Tentu saja kita harus merawat kelapa ini agar terus berbuah banyak ya teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman? Terus ikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Baik teman-teman, nah untuk merawat kelapa agar berbuah lebat, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan, atau banyak cara yang bisa kita lakukan agar pohon kelapa kita berbuah lebat ya. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus pada satu pembahasan ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan usahakan untuk menumbuhkan akar-akar baru ya, karena nantinya seiringan dengan datangnya akar baru, maka dia akan membentuk calon-calon buah baru ya, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan akar-akar baru tersebut? Langsung saja, yang pertama teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kebetulan ini ada benalu ya teman-teman. Nah, benalu ini sangat mengganggu, ini perlu kita buang. Nah, kebetulan saya kemarin sibuk jadi tidak sempat. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, ini adalah akar, kalau saya bilang ini akar melayang. Akar melayang ini sebenarnya sangat berfungsi untuk tanaman kelapa ini sendiri. Jadi jika teman-teman melihat pohon kelapa, jadi rata-rata pohon kelapa itu mempunyai akar seperti ini ya teman-teman. Dan ini bagaimana caranya supaya akar melayang pada kelapa ini bisa baru atau bisa tumbuh baru ya teman-teman. Karena biasanya jika dia sudah lama, dia akan bisa dibilang tidak produktif. Jadi akar ini juga membantu ya teman-teman untuk mencari makan. Nah, jadi caranya yang pertama kita akan lakukan penyincangan seperti ini. Nah, baik teman-teman, akar melayangnya sudah berhasil kita bersihkan, sehingga nantinya dia akan menumbuhkan akar-akar baru lagi ya teman-teman, sehingga nantinya pohon kelapa akan berbuah lebat ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita juga akan memancing akar-akar baru tumbuh di bagian tanahnya ya teman-teman. Caranya bagaimana? Ya, caranya seperti ini, kita kikis juga tanahnya seperti ini. Nah, baik teman-teman, setelah kita bersihkan bagian pangkal batang, kemudian kita buat lubang secara melingkar seperti ini. Nah, terserah kemampuan teman-teman, jika ingin membuatnya dalam juga tidak apa-apa, dangkal juga tidak apa-apa. Nah, tujuannya apa?
karena kita akan menaburi dengan menggunakan garam ya teman-teman. Nah sebaiknya teman-teman gunakan garam bekas pengasinan ikan ya, itu jauh lebih bagus. Hanya saja karena di tempat saya tidak ada, maka saya bisa menggantinya dengan menggunakan garam dapur ya teman-teman. Tapi usahakan garam kasar ya. Buat teman-teman yang di daerah tepi pantai, saya pikir gampang sekali untuk mendapatkan garam bekas ikan, bekas pengasinan ikan. Itu sangat bagus sekali teman-teman. Nah caranya ini kita tabur secara melingkar. Nah, oh ya, untuk ukurannya sendiri ini setengah kilo ya teman-teman. Saya pikir setengah kilo ini sudah cukup. Dan saya sarankan buat teman-teman yang berada di daerah tanah yang lembut atau tanah liat, sebaiknya jangan terlalu banyak karena takutnya terlalu lebat nanti pohonnya akan tumbang ya teman-teman. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita tutup kembali ya teman-teman seperti ini. Baik teman-teman, sekarang sudah selesai kita tutup. Nah saya sarankan tanahnya jangan diparutkan ya teman-teman, karena kita memang sengaja supaya apa? Supaya pori-pori tanah terbuka sehingga nitrogen bebas yang berasal dari gas alam akan mudah masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang terbuka ya teman-teman. Nah kemudian untuk pemberian garamnya sendiri, teman-teman bisa lakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung kondisi pohon kelapa teman-teman ya. Nah kemudian untuk pembersihan dari akar melayang ini sendiri, teman-teman bisa melakukannya 1 tahun atau 2 tahun sekali ya teman-teman, nggak perlu terlalu sering ya teman-teman. Saya pikir demikian dulu cara merawat pohon kelapa agar berbuah lebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana teman-teman lihat di video sebelumnya, bagaimana perbedaan antara pohon kelapa yang dirawat dan pohon kelapa yang tidak terawat ya teman-teman. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.